Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Gara-gara PDIP menginstruksikan Ganjar Pranowo untuk menolak kedatangan tim Israel ke Piala Dunia U20, dukungan terhadap Ganjar merosot tajam. Ini terlihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang terbaru. Ingat ya, ini bukan lembaga survei abal-abal. Hasil survei LSI bisa sangat dipercaya. Ada sejumlah temuan menarik dari survei yang dilakukan di seluruh Indonesia pada akhir Maret sampai awal April ini. LSI membandingkan hasil survei Februari dan Maret. Menurut LSI, suara dukungan terhadap PDIP menurun. Pada Februari masih 19,3%, sekarang sudah hanya 17,7%. Jadi ada penurunan sekitar 1,5%. Sementara Gerindra naik dari 10,9% menjadi 12,8%. Ini tentu saja peringatan penting bagi PDIP yang bertekad merebut suara minimal 20% pada pemilu 2024 ini. Tapi yang lebih parah adalah dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dukungan terhadapnya tinggal 26,9%. Padahal sebulan sebelumnya dukungan terhadap Ganjar masih berada pada angka 35%. Artinya penurunan 8%. Sementara yang naik adalah Prabowo Subianto. Pada Februari baru 26,7%, sekarang sudah 30,3%. Jadi naik sekitar 3,5%. Anies Baswedan juga naik moderat dari 24,0% pada Februari menjadi 25,3% pada akhir Maret. Jadi kalau pada berbagai survei sebelumnya Ganjar relatif konsisten berada selalu di peringkat tertinggi, kini dia tinggal menempati posisi nomor 2. Kalau pola ini bertahan terus sampai tahun depan, Ganjar akan kalah dari Prabowo dan bahkan mungkin juga dari Anies. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan suara Ganjar merosot begitu tajam? Buat saya penjelasannya sederhana. Walau tidak ada pertanyaan spesifik mengenai hal itu, jelas Ganjar ditinggalkan pendukungnya karena penolakannya terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Dan Ganjar mengeluarkan penolakan itu jelas karena instruksi PDIP. Sikap PDIP dan Ganjar itu memang sangat mengecewakan masyarakat penggemar sepak bola di Indonesia. Instruksi Megawati agar PDIP menolak Israel itu keluar pada 13 Maret, menurut laporan Tempo. Itu artinya hanya 2 bulan sebelum Piala Dunia dilaksanakan. Masyarakat sudah sangat antusias membayangkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Masyarakat sudah menunggu-nunggu kehadiran timnas junior Indonesia berlaga dalam acara besar itu. Penyelenggaraan Piala Dunia dipercaya akan membangkitkan pariwisata Indonesia. Ratusan miliar rupiah sudah dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sepak bola. Ada 6 kota yang akan secara langsung diuntungkan oleh laga Piala Dunia. Namun tiba-tiba saja ada penolakan dari PDIP. Dan lebih parahnya lagi, Ganjar pun mengeluarkan penolakan. Itu lantas diikuti dengan pernyataan FIFA bahwa pelaksanaan Piala Dunia U20 dibatalkan. Mau tidak mau, telunjuk pun diarahkan pada PDIP dan terutama Ganjar. Pihak PDIP mati-matian membangun narasi bahwa penolakan tersebut dilandasi oleh banyak alasan. Dari soal konstitusi lah, dari ideologi lah, sejarah lah, atau kondisi politik saat ini. Bahkan dibangun narasi bahwa akan ada ancaman terorisme terhadap pelaksanaan Piala Dunia oleh kelompok-kelompok teroris. Tapi segenap narasi itu nampak mengada-ada. Sementara Ganjar berkeras bahwa penolakan itu dilandaskan pada amanat Bung Karno 70 tahun yang lalu. Jawaban-jawaban itu tidak diterima oleh akal sehat masyarakat. Survei LSI ini pun mengangkat soal pendapat masyarakat soal Israel. Ternyata 71% masyarakat alias mayoritas mutlak menganggap tidak masalah kalau Israel bertanding di Indonesia. 52% menganggap ini adalah sepak bola, bukan politik. Hampir 80% menganggap sepak bola seharusnya tidak dicampurkan dengan politik. Dan penting juga mencatat bahwa 64% warga menyayangkan penolakan yang terjadi sehingga FIFA membatalkan pelaksanaan Piala Dunia di Indonesia. Apa yang terjadi ini menurut saya merupakan pukulan yang sangat telak buat Ganjar. Saya sendiri adalah pendukung Ganjar. Saya adalah seorang anggota Dewan Pembina Relawan Pendukung Ganjar
Ganjarian Spartan. Sejak pertama kali Ganjar mengeluarkan penolakan atas Israel, sudah banyak pendukung Ganjar yang kaget dengan pernyataan itu. Ini mengejutkan karena karakter Ganjar sebenarnya tidak serasi dengan ucapannya itu. Ganjar memang Soekarnois, tapi masa sih sikap Bung Karno 70 tahun yang lalu yang dijadikan rujukan? Ganjar juga bukan tipe pemimpin yang cenderung anti-Israel. Kita harus ingat, betapapun kita bersimpati pada Palestina, tapi memusuhi Israel di segala bidang saat ini tidak akan berdampak positif apa-apa pada Palestina. Yang akan terjadi, ini justru akan semakin menyudutkan Palestina. Atau juga mempersulit posisi Indonesia, bila diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan penengah dalam konflik Israel-Palestina. Dan sangat mengherankan pernyataan Ganjar ini tiba-tiba saja muncul dalam 2 bulan sebelum acara berlangsung. Kenapa tidak lebih awal? Tidak mungkinlah Ganjar tidak menyadarinya. Karena itulah kalau mau dipikir hampir pasti Ganjar mengeluarkan penolakan itu atas dasar perintah PDIP. Lucunya dalam kasus Israel ini, mayoritas parpol memilih diam. PDIP jadinya bersama-sama PKS menjadi 2 partai politik yang menentang Israel. Sementara yang menyatakan mendukung kehadiran Israel agar Piala Dunia tetap terselenggara hanyalah PSI. Hanya PSI. Mungkin sekali parpol-parpol lain memilih untuk menunggu. Parpol-parpol lain berkalkulasi dulu apakah pilihan langkah mereka akan menguntungkan atau merugikan elektabilitas mereka dalam pemilu 2024. Jadi yang kokoh bertahan hanyalah PDIP dan PKS di satu kubu dan PSI di kubu yang lain. Mengapa PDIP menjadi nampak sedemikian ngotot menolak Israel? Itu pun tidak jelas. PDIP sudah terbukti berulang kali tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Indonesia. Media memberitakan sudah ada begitu banyak event olahraga yang dihadiri atlet-atlet Israel di Indonesia. Tidak sekalipun PDIP bersuara. Bahkan tahun lalu, tak kurang dari Puan Maharani memimpin sidang Uni Parlemen Internasional di Bali, di mana Israel hadir sebagai peserta. Dan Puan sama sekali tidak keberatan. Jadi mengapa sekarang tiba-tiba saja PDIP menyatakan menolak kehadiran Israel? Dan alasan utama yang digunakan adalah amanat Bung Karno. Terkait dengan Ganjar juga mengherankan mengapa Ganjar semata yang mengeluarkan pernyataan penolakan Israel. Memang ada Wayan Koster, tapi dia hanyalah gubernur Bali yang daerahnya memang menjadi salah satu venue pertandingan. Sementara para pejabat tinggi PDIP yang lain tidak memberi pernyataan bersama kecuali memang sesudah kontroversi ini merebak. Sebagai contoh, mengapa Puan sebagai ketua DPR tidak mengeluarkan penolakan? Ini semua mengherankan. Karena itulah dalam salah satu video saya yang lalu, saya pernah berspekulasi bahwa Ganjarlah yang harus mengeluarkan penolakan karena kemungkinan 2 alasan. Ganjar diuji loyalitasnya atau Ganjar memang sengaja dijebloskan petinggi PDIP yang membencinya. Apapun jawabannya, saat ini kita sudah melihat apa yang diakibatkan instruksi PDIP itu. Suara PDIP menurun, suara Ganjar jeblok. Menyedihkan, tapi itulah fakta. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.